Halo sobat, kita akan bongkar semuanya ya, bongkar mesinnya. Dioprek amatir 320. Ini motornya sedang dibongkar semua mesinnya. Sekarang baru mau copot untuk tutup headnya. Ini tutup head New Jupiter MX pakai baut 8 ya, jadi pakai shock baut 8 untuk membukanya. Bisa pakai shock yang kecil ataupun shock yang besar seperti ini, tapi kalau yang besar itu nanti agak ganjel di baut tengah pas di tonjolan untuk apa namanya, vakum ice nya ini. Nah, yang di sini itu agak ganjel tapi masih bisa masuk kalau pakai shock ukuran berapa, setengah kalau nggak salah. Ini untuk ukuran setengah masih bisa masuk, cuma press banget. Kalau 3/4 atau 1/4 mungkin lebih enak. Kalau yang 1/4 yang paling kecil ya, shock yang paling kecil. Cuman saya lagi nggak ada shock yang 8 yang kecil, belum stok lagi, belum ready. Karena yang shock 8 yang kecil kemarin sudah aus atau selek gitu mata shocknya. Oke, ini tinggal dikendorin aja kalau sobat-sobat mau pengen belajar untuk bongkar-bongkar mesin ya. Bongkar-bongkar mesin itu satu ya, butuh keberanian. Yang pertama itu nekat untuk belajar, keduanya pengetahuan tentang mesin juga diperlukan ya, ketiganya dari belajar bongkar, keberanian juga. Nanti kesini-sini bertambah pengalamannya ya, yang paling utama sih pengalaman ya. Kalau belum pernah ya, jika mau coba ya silahkan, cuma nanti ya kalau pasang rantai kampratnya atau rantai ketengnya itu harus di setting yang benar. Soalnya kalau di motor 4 tak itu sangat berpengaruh sekali untuk settingan rantai kamprat. Karena kalau settingnya salah untuk topnya salah ini, maka akan berakibat fatal. Karena ini ada klepnya, ini klepnya sudah diposisikan ke top dulu ya, biar klep in dan klep X nya itu tidak pas posisi open, jadi semuanya tertutup semua. Ini sudah bisa digerakkan, berarti posisinya sudah di top timingnya. Kemudian itu ada tandanya, ada garis strip itu yang menunjuk ke atas, menunjuk ke celah, itu ke celah yang paling atas ya. Kalau stripnya sudah menunjukkan ke tengah, berarti memang sudah posisi top. Nanti tinggal dipadukan dengan baut kruk asnya, pas dibuka juga harus top juga, jadi dua-duanya top. Antara timing untuk noken as sama top untuk piston itu sama-sama pada posisi top. Nah, itu setelan topnya di situ, nanti tinggal setel klepnya saja. Itu untuk 4 tak seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan dial sepertinya kalau untuk harian tidak diperlukan banget ya. Jadi yang penting udah posisi top, antara top noken as sama top piston. Kemudian disetting saja untuk celah klepnya, mau pakai 0,1 atau 0,15 sama saja ya, tergantung selera dan kebutuhan mesin. Ya sudah selesai untuk settingannya. Ini sekarang tinggal kendorkan rantai ketengnya, nanti dicopot baut noken as,
gigi sentriknya copot, terus knalpot copot, ya sudah bisa dibuka itu untuk blok mesin bagian atas. Jadi kalau misalkan blok mesin bagian atas atau head cylinder itu bisa dibuka untuk melihat ruang bakar ya. Jadi nanti untuk membersihkan ruang bakar, terus bagian intake dan out, exhaust dan intake itu bisa dibersihkan, kemudian nanti dipasang lagi. Tapi ingat, yang untuk seal klepnya itu kalau sudah keras diganti saja. Kemudian kalau seal klep itu jangan dibersihkan menggunakan bensin atau cairan yang sifatnya keras ya terhadap karet, bisa bensin atau thinner dan sejenisnya. Itu soalnya akan merusak untuk seal karet tersebut, jadi nanti bisa mengakibatkan kebocoran oli. Jadi kalau mau membersihkan, cukup dibersihkan ruang bakarnya saja, terus bagian intake sama exhaust. Jadi nggak perlu bener-bener disiram semuanya pakai bensin atau pertalite, bukan pakai BBM atau cairan sejenisnya atau carbo cleaner. Itu hanya untuk ruang bakar saja. Jadi kalau intake sama exhaust cukup dilap saja pakai celupkan bensin, itu bisa celupkan BBM ke kain terus digosok-gosok, nanti itu bisa hilang. Kalau yang kerak-kerak sedikit atau kerak-kerak yang membandel itu bisa pakai sikat kawat ya, bisa pakai sikat kawat. Oke, ini untuk membuka bagian noken as bisa diganjel ya, bagian bawah diganjel pakai kunci shock, kemudian di atas juga diputar juga. Nah, ini sudah terbuka, tinggal ditopkan lagi. Nah, posisi topnya seperti ini. Jadi garis yang di atas baut di noken as itu menghadap ke bagian tengah. Itu ada seperti celah ya, jadi menghadap ke tengah seperti itu. Copot gigi sentriknya, kemudian ini pin dowel jangan sampai hilang atau lupa ya. Pin dowel ini penting sekali, karena apa? Karena untuk menggerakkan bandul dari gigi sentrik supaya selahnya menjadi gampang. Kemudian untuk melepas baut garpu blok itu pakai kunci 12. Lebih enak kalau pakainya kunci shock, mata shock yang panjang, karena saya pakai shock yang kecil, ini pendek. Untuk bagian sebelah sini masuknya agak kesulitan. Untuk bagian di sini itu rada susah kalau pakai yang blok kunci shock ukuran 12, tapi masih bisa sih. Ini masih bisa dipakai kalau untuk mata shock ukuran 12 yang pendek. Kalau yang panjang itu lebih enak lagi. Ini tinggal dibuka saja. Untuk baut di sini, baut garpu blok ada 4, kemudian penyangganya tadi yang di sebelah kiri itu 2 ya, pakai kunci L. Itu untuk membuka head ya. Kemudian jangan lupa untuk buka baut yang di atas blok persis ini. Di atas tangan saya itu ada baut segitiga untuk penyangga mesin, juga harus dilepas kalau untuk membuka head. Barangkali pengen membersihkan ruang bakar ya seperti itu caranya. Kalau mau porting belajar porting juga bisa kayak gitu ya, caranya sama untuk membuka bloknya seperti itu, tapi harus dilepas semua.
dari noken as sampai klep-klepnya semuanya. Jadi ya dilepas semua. Untuk baut garpunya ada 4, itu harus dilepas. Kemudian untuk selangnya ini juga dilepas juga, selang yang menuju pompa bensin otomatis atau keran bensin otomatis. Di sini ada selang, jangan sampai lupa, selang otomatis keran bensin ya. Sini juga gabung ke intake manifold. Kalau manifoldnya belum dilepas, kalau mau melepas intake manifold ya nggak apa-apa, bisa juga. Kemudian agak digoyang-goyang sedikit ini untuk biar supaya terpisah antara blok atas dengan blok bawah. Tapi biasanya sih ada juga yang gabung ya. Jika blok atasnya dilepas maka blok bawahnya ikut terlepas, jadi harus hati-hati juga. Kalau nggak pengen melepas blok bawah juga harus dipegangin, karena nanti kalau melepas blok bawah ya berarti ganti packing juga, ganti packing blok. Untuk knalpot jangan lupa dilepas juga ya setelah sudah goyang, atau bisa juga knalpot dilepas duluan. Jadi sebelum bongkar blok mesin ya, sebelum bongkar blok mesin atau bongkar motornya itu knalpot bisa dilepas duluan. Kalau mau terakhir seperti ini juga bisa, setelah semua bot dilepas juga bisa melepas knalpot juga bisa. Jadi seperti ini kita lepas knalpotnya. Knalpot juga pakai baut 12 juga, bisa pakai shock, bisa pakai kunci pas, bisa. Pokoknya baut 12. Tapi paling enak untuk knalpot bisa dilepas pertama kali. Jadi pertama kali itu lepas dulu knalpotnya, lebih gampang ya, lebih enak buat ini, buat apa namanya, buat bongkar-bongkar lebih enak. Ini buat knalpot sudah selesai, kemudian tinggal dilepas saja bloknya, dilepas ke atas, ditarik ya pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Oke, sini sudah terlepas. Nah, untuk penampakan ruang bakarnya seperti ini. Ini karena kemarin perhitungan ininya boros banget ya, BBM-nya boros atau kurang tepat, jadinya banyak plak hitam seperti ini. Jadi kerak-kerak hitam itu dari sisa-sisa pembakaran yang tidak terbakar sempurna atau kurang besarnya bagian exhaust. Kemarin sepertinya porting exhaustnya kurang besar, nanti mau diperbesar lagi ya. Ini juga banyak kerak di pistonnya. Ini bisa digosok pakai amplas ataupun dibersihkan pakai karbu cleaner. Tapi hati-hati jangan sampai masuk ke blok mesin juga, maka akan menimbulkan residu ya. Walaupun bercampur dengan oli, tapi sebaiknya ya jangan sampai masuk blok mesin. Oke, begitulah kondisinya ya. Nanti dibersihkan, nanti mau belah mesin juga, ganti kruk as juga. Oke, saksikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.